Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati, NIM 18143137, Program Studi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses masuknya air pada tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan proses masuknya air melalui akar. Peristiwa masuknya air pada tumbuhan diawali dengan proses penyerapan air dan zat hara yang terdapat di dalam tanah. Air masuk ke dalam akar melalui rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar akan meningkatkan luas permukaan akar dan dapat meningkatkan jumlah air yang diserap atau diambil oleh tumbuhan. Air dan garam mineral dari tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, menembus korteks akar, masuk ke dalam stele, dan kemudian mengalir naik ke pembuluh xilem sampai ke sistem tunas. Di sini saya sudah menggambarkan bentuk akar. Ini adalah gambar akar. Ini adalah rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar. Ketika akar itu diperbesar, maka bentuknya akan seperti ini. Ini adalah rambut-rambut akar. Kemudian yang ini adalah epidermis akar. Kemudian ini floem, dan ini adalah xilem. Ketika ini diperbesar lagi, maka hasilnya akan seperti ini. Jaringan terluar ini adalah epidermis, kemudian ini adalah korteks, bagian ini adalah korteks, kemudian bagian ini adalah endodermis, dan ini adalah stele. Kemudian ini adalah xilem. Ini adalah xilem. Dan ini adalah rambut akar. Proses penyerapan air dan mineral dari tanah pada sistem akar terjadi di dekat ujung akar. Yaitu di mana epidermisnya permeabel terhadap air dan di mana terdapat rambut akar. Ini adalah rambut akar. Ini adalah rambut akar. Kemudian untuk sistem pengangkutan air ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah pengangkutan ekstravaskuler, di mana pengangkutan ekstravaskuler adalah pengangkutan yang berlangsung di luar berkas pembuluh pengangkutan. Pengangkutan ekstravaskuler ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama apoplas, dan yang kedua adalah simplas. Transportasi apoplas adalah menyusupnya air secara difusi bebas atau transport pasif melalui semua bagian tak hidup dari tumbuhan. Misalnya dinding sel dan ruang antar sel. Jadi kalau di sini untuk transportasi apoplas, air masuk melalui rambut akar, dia akan masuk lewat sini ke ruang-ruang yang tak hidup dari bagian sel. Jadi dia di antara sini lewat, kemudian melewati epidermis, korteks, kemudian melewati endodermis, masuk ke stele, dan kemudian masuk ke pembuluh xilem.
Kemudian itu untuk apoplasnya. Kemudian untuk simplas, transportasi simplas yaitu bergeraknya air dan zat terlarut melalui bagian hidup dari sel tumbuhan. Jadi kalau untuk simplas, aliran simplasnya dia masuk lewat sini, dia terus-terus dan tidak melewati ruang antar membran atau ruang antar sel, tapi dia masuk langsung terus-terus menabrak, masuk di bagian dalam sel, masuk kemudian ke silam. Kemudian yang kedua yaitu kan tadi apoplas dan simplas ini adalah bagian dari sistem pengangkutan ekstravaskular. Kemudian yang kedua yaitu sistem pengangkutan intravaskular. Sistem pengangkutan intravaskular yaitu pengangkutan yang berlangsung di dalam pembuluh kayu. Nah, contohnya kayak silem dan floem. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proses masuknya air pada tumbuhan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.